Para pendengar sekalian, pemirsa sekalian, izinkan saya membuka pertemuan hari ini dengan salam panganjali. Om Swastiastu. Pada video sebelumnya saya membahas tentang Pancasrada, percaya dengan Brahman, percaya dengan Atman, percaya dengan karma para purnaba dan moksa, dan kanasi dan moksa. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu aspeknya, yaitu tentang karma pala. Di dalam agama Hindu, kita mempercayai dengan adanya karma pala, hukum karma. Salah satu itunya adalah, aspeknya adalah subha dan asubha karma. Terkadang kita melihat subha dan asubha karma itu kita mempadankan dengan, kalau istilah di luar agama Hindu adalah pahala dan dosa. Sesungguhnya subha dan asubha karma berbeda dengan pahala dan dosa. Bedanya di mana? Apabila pahala dan dosa itu sifatnya adalah seperti timbangan. Artinya kita berbuat baik kita dapat pahala, kita berbuat jahat, melanggar, kita mendapatkan dosa. At the end of the day, pada hari penghakiman akan ditimbang mana yang lebih berat antara pahala dan dosa. Apabila pahalanya lebih berat, lebih banyak, maka dia akan masuk surga. Apabila dosanya lebih banyak, dia akan masuk neraka. Jadi antara pahala dan dosa pada akhirnya akan sifatnya saling mengurangi, seperti akun pembukuan debit dan kredit. Namun menurut saya di sini ada sedikit yang saya pertanyakan. Misalkan begini, suatu saat saya memukul seorang, pak, dia jontor, dia berdarah, jatuh. Lalu sesudah mukul saya jalan pulang, saya naik mobil pulang, ketemu lampu merah, ada pengemis, saya kasih uang 100.000, pung, ada pengemis 1, 100.000, ada pengemis 2, 100.000, ada pengemis 3, 100.000. Jalan lagi, ketemu lampu merah lagi, setiap pengemis yang lewat saya kasih 100.000. Pada saat saya mukul orang, pak, jatuh berdarah, pingsan dia, saya mendapatkan dosa. Pada saat saya ngasih pengemis, saya mendapatkan pahala. At what point, pada titik di mana dosa saya mukul orang terbayarkan dengan pahala saya memberi makan pengemis? Apakah 1 pengemis, 2 pengemis, 10 pengemis, 100 pengemis? Kalau misalkan sampai rumah saya kena serangan jantung dan mati, apakah saya masuk surga atau neraka atas 2 hal kejadian tersebut? Katakanlah saya mukul orang, pak, jatuh. Katakanlah dosanya 1000 poin. Lalu saya ngasih sedekah ke pengemis 100.000 nih, 100.000. Dapat pahala 10 poin. Oke, berarti 100 pada saat di pengemis yang 100 berarti sudah imbang dong. Apa bisa seperti itu? Karena dari pihak yang saya pukul, dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Saya nggak minta maaf sama dia, saya nggak apa. Dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa atas kegiatan saya memberi makan pengemis. Oh, tetap masuk neraka, Pak, karena si orang itu kan jatuh pingsan, Pak. Dia kesakitan. Oke, tapi pada saat saya ngasih makan pengemis, dia bisa ngasih makan keluarganya, dia bisa membeli obat buat keluarganya. Mungkin ada anak yang sakit, dibeli obat. Mungkin malam ini dia tadinya nggak makan, dia bisa makan. Dia mendapatkan bantuan. Jadi yang mana dong yang menjadi poin buat saya? Pada titik mana terjadi keseimbangan atas sedekah yang saya berikan dengan pukulan yang saya lancarkan? Nah,
Itu kalau sifatnya adalah kita membandingkan pahala dan dosa. Maka tidak akan ada, kalau menurut saya, di mana keadilan itu terjadi. Kalau saya mukul orang, solusinya adalah saya minta maaf, saya obati dia, dan sebagainya. Bukan saya dengan cara saya ngasih makan pengemis. Bagaimana kalau saya dapat uangnya dari uang korupsi? Apakah dosa korupsi saya terbayarkan dengan memberi makan pengemis? Contohnya seperti itu. Itu apabila kita berbicara tentang pahala dan dosa. Nah, bagaimana kalau konsep subha dan asubha karma? Subha dan asubha karma sifatnya adalah tidak saling menghilangkan. Tidak saling menghilangkan dalam arti kegiatan subha karma dihapus dengan subha karma. Tidak saling menghilangkan. Ini hal pertama yang harus kita ingat. Subha karma dan asubha karma tidak saling menghilangkan, tetapi saling menawarkan. Apa bedanya? Beda sekali. Ambil contoh begini. Pada kasus Mirna Salihin yang kopi sianida, cairan sianida itu dicampurkan ke dalam 1 gelas kopi, diminum oleh korban, matilah korban. Misalkan cairannya 10 cc, dicampurkan 1 gelas kopi, diminum oleh korban, mati korbannya. Maka si sianida itu 10 cc sanggup untuk mematikan 1 orang dengan kadar seperti itu. Tapi misalkan apabila si sianida 10 cc itu ditaruh di kolam renang, dicampurkan kolam renang, diaduk-aduk, diminum 1 gelas, apakah orang itu akan mati? Oke, misalkan 1 kolam renang cukup, 1 Danau Toba tuh dicampur sianida 10 cc, cemplung, diaduk-aduk. Apakah kalau saya minum 1 gelas air Danau Toba itu, saya akan mati? Itu maksudnya menawarkan. Jika kita berasumsi kopi itu adalah subha karma, maka air ya itu adalah subha karma. Maka kembali ke analogi saya tadi, saya pukul orang, pak, jatuh, saya akan mendapatkan suatu saat saya akan dipukul orang juga, pak, dengan kekuatan yang sama, jatuh juga saya. Tetapi pada saat saya membagi uang kepada banyak pengemis itu, subha karma dari banyak pengemis, pada saat mungkin nanti saya dipukul orang, cepak, yang nolongin banyak, yang ngobatin, yang mijitin, yang belain banyak. Tetap sakit dipukul, tetapi pada saat dia sakit banyak orang yang akan membantu, sehingga rasa sakitnya tidak separah itu. Jadi subha karma akan tetap mendapatkan hasilnya, asubha karma akan tetap mendapatkan bayarannya dengan hukum tabur tuai. Nah, apabila digabungkan dengan konsep reinkarnasi atau purnarbawa, maka semua subha karma pasti akan, jadi nggak, oh kalau gitu saya pas mau mati aja saya bikin banyak masalah, karena toh udah mati tidak, enggak, karena kita mengalami proses reinkarnasi. Semua tindakan-tindakan yang salah asubha karma akan mendapatkan ganjarannya, kalau nggak di kehidupan sekarang, di kehidupan yang akan datang pada saat kita reinkarnasi ke depannya. Ambil contoh saya, di dalam agama Hindu kita mengenal sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriyamana karma pala. Ada sancita karma pala yang kehidupan masa lalu diterima sekarang, ada prarabdha yang sekarang diterima sekarang, ada kriyamana yang sekarang diterima di kehidupan yang akan datang. Bukti dari kehidupan masa lalu diterima sekarang adalah
apa yang kita bawa pada saat lahir. Bagaimana kita lahir, di keluarga apa kita lahir, di kondisi perekonomian seperti apa, apakah ada cacat bawaan pada saat kita lahir, apakah di negara mana kita lahir, itu adalah efek dari karma di kehidupan yang masa lalu. Termasuk sakit bawaan apa yang kita dapatkan. Apa maksudnya? Misalkan begini, saya atas karma saya di kehidupan yang lalu, saya lahir di negara Indonesia, Gemah Ripah Loh Jinawi, tidak panas, tidak dingin, pas, segala ada, asal mau kerja, asal mau bertani, tanam tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman. Kita lahir di Indonesia yang subur, saya lahir di Indonesia yang subur. Berikutnya, keluarga saya Astungkara, beragama Hindu. Kenapa? Semakin dekat saya dengan moksa. Kenapa? Saya percaya dengan Pancasrada. Berikutnya apa? Kondisi perekonomian keluarga saya Astungkara. Ya, artinya dengan usaha kita bukan yang termasuk boleh saya bilang keluarga kami adalah keluarga menengah ke atas, bukan yang konglomerat, tapi keluarga menengah ke atas. Saya tumbuh jatuh di ladang yang subur. Berikutnya negara, keluarga, fisik. Ya, beginilah muka saya. Beginilah ini. Saya tidak ada cacat bawaan. Astungkara lahir dengan anggota tubuh yang lengkap. Misalkan ada penyakit bawaan, saya ada penyakit bawaan namanya asma. Ini pun adalah akibat dari kehidupan saya di masa lalu, termanifestasi berupa penyakit bawaan asma. Berarti di sini adalah saya lahir di keluarga yang menengah ke atas, lahir dengan penyakit bawaan yang bernama asma. Kalau lagi serangan, tetapi pada saat saya mengalami serangan, karena keluarga saya menengah ke atas dan mengerti kesehatan, gampang dibawa ke rumah sakit, gampang berobatnya dan sebagainya, bisa bayar dokter. Bayangkan kalau misalkan karma saya kurang, saya lahir keluarga menengah ke bawah, di keluarga yang tinggal di, katakanlah di sebelah tempat sampah, pembakaran sampah. Lalu saya lahir di sana, setiap kali ada bakar sampah, asapnya ke rumah, dan saya kena serangan asma. Dari kecil saya akan sakit-sakitan, dan keluarga saya, karena keluarga saya miskin, misalkan keluarga saya waktu itu miskin, tidak bisa bayar ke dokter. Akibatnya apa? Sakit-sakitan, kurang gizi, dan sebagainya, pendidikan kurang, dan sebagainya. Tetapi karena asubha karma saya di kehidupan yang masa lalu cukup baik, lahirlah saya di keluarga menengah ke atas, dan orang tua saya bekerja, waktu itu keluarga menengah, dan keluarga orang tua saya bekerja dengan baik sehingga bisa menengah ke atas, menaikkan taraf hidup, dan saya pun terbawa dengan taraf hidup orang tua saya menjadi menengah ke atas. Akibatnya, walaupun saya kena serangan, saya bisa dirawat dengan baik, sehingga tidak sakit berlarut-larut, sehingga bisa belajar, sehingga bisa mendapatkan vitamin yang cukup, sehingga saya dapat menjadi orang yang seperti saya sekarang ini. Itu dari kehidupan yang masa lalu. Apa dengan prarabdha? Dengan kehidupan sekarang, saya sesudah terlahir di keluarga yang baik, dengan ekonomi yang cukup, dengan pendidikan yang cukup, saya pun belajar dengan baik. Masuk sekolah tidak bikin masalah, belajar, masuk SD, SMP, SMA, kuliah, dan lulus juga dengan kampus yang bagus, lalu mencari kerja di tempat yang bagus. Itu upaya saya, prarabdha karma para saya belajar. Saya bisa punya pilihan, mau belajar apa mau ikut geng.
Saya milih belajar. Mau belajar atau main game? Saya milih belajar. Akhirnya jadi kutu buku. No problem. Social life-nya kurang. Ya, itulah bagian dari diri saya. Tapi apa? Dengan belajar yang bagus, saya mendapatkan pekerjaan di tempat yang bagus. Apa itu? Saya kerja di kantoran. Ruangan pakai AC. Bersih, tidak ada yang merokok. Loh, apa maksudnya? Dengan saya bekerja di tempat yang bagus, saya tidak terpapar hal-hal yang membuat penyakit asma saya kambuh. Bayangkan kalau misalkan saya belajar asal-asalan, tidak melanjutkan sekolah, mungkin putus sekolah di SMP karena saya badung, dan akhirnya saya punya kerjaan apa? Tukang parkir. Setiap hari di jalan kena asap knalpot, pulang asmanya kumat. Setiap pulang kerja asmanya kumat. Kenapa? Karena saya tidak manfaatkan peran. Kenapa? Asma itu tetap ada. Saya kalau diekspos, tiba-tiba disuruh di jalan, ngatur lalu lintas, kena asap, knalpot dan sebagainya, pulangnya tepar juga. Tetapi karena saya prarabdha karma saya bagus, saya bekerja dengan baik, saya mendapatkan tempat pekerjaan yang kondusif, yang menyebabkan tidak kumat asma yang saya punya. Tapi pada saat suatu sempat harus terpapar, mungkin terpaksa harus melakukan kegiatan atau di suatu ruang rapat semuanya merokok, ya kena juga. Jadi apa? Asma itu tetap ada. Tetapi karena lingkungan saya baik, satu, jarang kena, kedua, kalaupun kena bisa segera tertangani. Itulah bagian dari subha dan asubha yang saya alami sendiri. Jadi kita terus bagaimana dengan satu lagi, bakat seseorang itu juga bergantung dari subha karma di kehidupan sebelumnya. Kita ada mengenal istilah deja vu, ada bisa mengenal istilah bakat aja, bakat. Saya lahir di Bojonegara, lahir di Serang, tidak pernah terekspos dengan gamelan Bali, nggak pernah sama sekali. Belajar pun nggak, megang, lihat pun nggak pernah. Nah, lihat pada saat pulang ke Bali lihat gamelan, nonton gamelan, pernah. Tapi nggak pernah megang begini. Pada saat di kampus di Telkom itu ada UKM gamelan. Waktu itu orangnya kurang, sehingga semua anak Bali wajib ikut UKM gamelan. Tapi apa yang terjadi? Sekali pegang langsung bisa. Kenapa? Saya di kehidupan sebelumnya memang mungkin pernah megang gamelan, pernah menjadi tukang tabuh. Artinya apa? Terbawa bakat itu ke kehidupan yang sekarang. Jadi ada orang yang nggak pernah nyobain sesuatu, tapi sekali nyoba langsung bisa. Itu bakat nyanyi, bakat apa. Nah, apakah diasah? Itu adalah prarabdha karma pala. Bakat itu sancita karma pala. Bisa nyanyi, tapi cuma bisa nyanyi di kamar mandi. Sancita karma palanya tidak diasah, prarabdhanya kurang. Tapi bisa nyanyi, tapi dia di kehidupan sekarang, dia bisa nyanyi, dibikinin les, ada usaha di kehidupan sekarang. Akhirnya dia bisa jadi penyanyi. Ada bedanya di situ kan? Minat, bakat itu bawaan dari ini. Nah, kalau kita tinggal mengenal bakat, enggak. Sekarang di prarabdha karma pala kita bisa belajar apa saja. Mungkin katakan belajar masak misalkan. Jangan belajar masak belajar masak di kehidupan sekarang, kapan mau jadi chef? Enggak. Mungkin di kehidupan berikutnya. Tiba-tiba begitu dikasih pisau, dikasih masak, langsung bisa. Jadi jangan ragu-ragu untuk belajar apapun hal yang baru di kehidupan sekarang. Walaupun sekarang tidak bisa menjadi, kan saya nggak pernah, kalau ada kursus masak saya akan ikut kursus masak sekarang. Walaupun sekarang tidak akan jadi master chef, tapi nanti sesudah saya reinkarnasi di kehidupan berikutnya,
Dari umur 5 tahun saya udah bisa masak. Mungkin orang tua saya di kehidupan depannya akan masukin saya kursus masak dan saya bisa jadi master chef di kehidupan yang akan datang. Jadi apa? Ilmu yang kita dapatkan sekarang tidak akan sia-sia. Karena akan terbawa di kehidupan yang akan datang. Jadi ada orang, wah Tuhan, saya sudah kerja baik, saya tidak pernah korupsi, saya tidak pernah mau nyolong mencuri, saya tidak pernah merampok, membunuh, memperkosa. Tapi kenapa saya miskin-miskin aja Tuhan? Sementara di sana ada orang yang merampok, mencuri, korupsi, tapi tetap kaya aja, mukulin anak orang sampai koma kayak siapa tuh yang punya Robicon itu, tapi dia tetap kaya aja. Tuhan, kenapa tidak adil? Memang itulah bawaannya. Anda bekerja mati-matian tapi tidak kaya-kaya. Kenapa? Di kehidupan masa lalu Anda mungkin banyak menzolimi orang, ngerjain orang. Anda banyak nutup rezeki orang di kehidupan masa lalu, sehingga kehidupan sekarang rezeki Anda ketutup. Itu hukum tabur tuai. Sesimpel itu. Apapun yang Anda merasa, jika Anda dicuri, dirampok, dibunuh, dimutilasi, berarti pada kehidupan sebelumnya Anda mencuri, merampok, membunuh, memutilasi, memperkosa, dan sebagainya. Dan sekarang Anda hanya akan menerima bayarannya saja. Jadi kalau kalau misalkan Anda nonton film nih, di ujung film biasa kalau film action ya, di ujung film misalkan si aktor jahatnya itu jatuh dari tebing, masuk ke lava. Kalau Anda hanya melihat di ujung film, kasihan dia jatuh dari tebing masuk ke lava. Tapi kalau Anda menonton filmnya dari awal, ternyata itu orangnya jahat banget dan sebagainya. Sehingga begitu dia jatuh dari tebing masuk ke lava, mungkin penonton tepuk tangan. Kenapa? Dia layak untuk mati dengan cara itu, menurut penontonnya. Tapi kalau Anda hanya menonton ujungnya saja, menonton adegan dia jatuh ke lavanya, sebagai manusia, kasihan ya dia jatuh ke lava. Gitu kan? Begitupun dengan kita. Sekarang Anda menikmati ujung filmnya saja. Anda hanya tahu ujung filmnya saja. Saya nggak pernah jahat orang, tapi kok orang jahat sama saya. Orang tiba-tiba ngambil motor saya. Saya kena rampok. Saya dirampok orang. Saya nggak orang baik kok. Saya nggak, kalau ada pengemis saya kasih sedekah. Tapi kok saya dirampok? Iya, karena Anda di kehidupan sebelumnya Anda merampok. Di kehidupan sekarang Anda dirampok. Sakit nggak? Sakit. Itulah makanya sekarang jangan kalaupun kita dibully sama orang, biarin aja, lempeng aja, nggak usah dibalas. Kenapa? Anda layak mendapatkan apa yang Anda terima sekarang, selalu layak. Anda bayar karma sekarang. Punya pilihan. Anda pada saat Anda dizolimi sama orang, Anda punya pilihan membalas atau memaafkan orang itu. Susah banget memaafkan itu. Tapi apabila Anda percaya bahwasanya apa yang Anda terima itu layak Anda dapatkan, maka Anda akan tidak marah-marah, akan tidak sakit hati. Saya pernah kecurian motor, marahnya minta ampun, sakit hati.
Udah sampai berpikiran kalau ketemu malingnya saya siram sama bensin, saya bakar dia. Saking marahnya. Saya ingat motornya Mega Pro, hilang. Tapi kalau kita percaya karma pala, kita percaya reinkarnasi, berarti di kehidupan sebelumnya saya pernah mencuri kendaraan orang. Nggak harus motor, mungkin kuda, mungkin gerobak atau apa. Saya pernah mencuri punya orang, dan orang itu pun sakit. Nah, sekarang kita harus merelakan. Rela, sudah, berarti saya bayar karma. Tapi kan gampang, ya sudah, kalau ngomong gampang. Misalkan malingnya ketangkep, ditaruh di depan Anda, apakah Anda akan bakar, apakah Anda maafkan? Saya saking keselnya, saya bor sama bensin, bakar, blue. Apa yang terjadi? Rantai karmanya akan semakin kental. Maka hubungan Anda dengan maling itu adalah bakar-membakar. Tadinya hubungan Anda curi-mencuri, dia nyuri, sekarang dia balik nyuri punya saya, harusnya sudah impas. Tapi karena dia ketangkep, saya bakar dia. Hukumnya adalah hubungannya atma saya dengan atma dia adalah saling membunuh. Sehingga di kehidupan depannya dia akan bisa membunuh saya dengan cara dibakar. Berikutnya, yang namanya membunuh itu satu orang, membunuh satu orang. Dia apa? Dia anaknya seseorang, dia kakaknya seseorang, dia adiknya seseorang, dia keponakannya seseorang, dia cucunya seseorang, dia kakeknya mungkin seseorang, dia bapaknya seseorang, dia suami atau istrinya seseorang. Mungkin ada 8 hubungannya. Artinya saya membuat seseorang kehilangan sanak saudaranya. Maka saya harus reinkarnasi 8 kali. Reinkarnasi pertama menjadi orang yang anaknya terbunuh. Reinkarnasi kedua menjadi orang yang kakaknya terbunuh, dibunuh orang. Reinkarnasi ketiga menjadi orang yang adiknya dibunuh orang. Reinkarnasi keempat menjadi om yang tante, yang ponakannya dibunuh orang. Dan seterusnya. Padahal tindakan membunuhnya sekali, kita bisa reinkarnasi 8 kali mengalami kesedihan 8 kali. Ya, begitu tentang karma pala. Hubungan sebab akibat, selalu ada pembayaran di atas semua selalu ada balasan. Setitik subah karma pasti mendapatkan balasan. Setitik asubah karma pasti juga mendapatkan balasan. Dengan cara apa? Pada saat kita mengalami reinkarnasi. Apa reinkarnasi? Menjadi kembali, terlahir kembali. Bahkan atas reinkarnasi itu, kita juga ada kucing lewat, tendang, jedur tanpa ada masalah, karena kita iseng aja, ada kucing lewat ditendang, enak kayaknya tuh, pung, tendang. Oke, Anda akan jadi kucing yang akan tak ujuk-ujuk ditendang. Saya usia bumi 5 miliar tahun. Mungkin nanti kita akan bahas tentang reinkarnasi. Tapi usia bumi 5 miliar tahun. Bumi mendapatkan kehidupan itu sudah, kalau nggak salah, 3 miliar tahun bumi punya kehidupan. Mulai dari amuba sampai sekarang. Saya pernah reinkarnasi jadi amuba, pernah reinkarnasi jadi Tyrannosaurus Rex, pernah jadi Triceratops, pernah jadi ikan, pernah jadi kucing, pernah jadi bebek, pernah jadi semut, pernah jadi pohon, sebelum akhirnya bereinkarnasi jadi manusia. Pada saat kita bereinkarnasi menjadi manusia, inilah kita memiliki kesempatan untuk berbuat subah karma. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan di link di komen di bawah ya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.